Hugeng Imam Santoso, salah satu dari 3 polisi jujur versi Gus Dur di Indonesia, lahir 14 Oktober 1921. Meskipun berasal dari keluarga pegawai pemerintahan, ia tidak memiliki sifat feodal. Hugeng berasal dari Pekalongan. Bapaknya Soekarjo Hatmojo adalah mantan pegawai di Kejaksaan Negeri. Ia dihormati sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia kelima dan dianggap sebagai contoh penegak hukum yang berintegritas. Saat dia masih kecil, Hugeng sering dipanggil Bugel atau Gemuk. Panggilan ini kemudian berubah menjadi Bugeng dan akhirnya menjadi Hugeng. Hugeng sempat sekolah di beberapa tempat. Hugeng pergi ke Algemeen Middelbare School AMS di Yogyakarta. Setelah bersekolah di Hollands Inland School atau HIS dan Meer Uitgebreid Leger Onderwijs atau MULO di Pekalongan. Hugeng sempat bergabung dengan band Hawaiian. Saat berada di Yogyakarta, ia menerima biaya hidup tambahan dari band ini. Saat menjabat sebagai Kepala Kepolisian, Hugeng telah memperbaiki banyak hal, terutama yang berkaitan dengan struktur organisasi di tingkat Mabes Polri. Hugeng memiliki kesempatan untuk mengikuti kursus orientasi di Sekolah Polisi Militer Port Gordon di Georgia, Amerika Serikat. Pada tahun 1950, dimulai dari situlah karir Hugeng di kepolisian berubah menjadi melesat. Pada tahun 1952, ia menjabat sebagai Kepala DPKM atau Jawatan Polisi Keamanan Negara di Kantor Polisi Jawa Timur di Surabaya, dan pada tahun 1956 ia menjabat sebagai Kepala Bagian Reserse Kriminal Kantor Polisi Sumatera Utara di Medan. Pada 5 Mei 1968, Hugeng menggantikan Sucipto Jododiharjo sebagai Kepala Kepolisian Negara. Selesai Hugeng menjalankan tugas pada 2 Oktober 1971 dan digantikan oleh Muhammad Hasan, Hugeng meninggal pada 15 Juli 2004 di Jakarta pada usia 82 tahun. Ia dimakamkan di Taman Pemakaman Bukan Umum dan TPBU Giritama di Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Baik menjadi orang penting, tapi lebih baik menjadi orang baik. Ini dia katakan karena dia menyadari kebiasaan menjilat pejabat Orde Baru. Banyak yang menarik simpati Presiden Soeharto untuk tetap berada di jajaran kekuasaan, meskipun mereka harus mempermalukan diri sendiri. Hugeng menolak keras korupsi, jadi dia tidak segan-segan membuang barang-barang yang diberikan cukong keluar jendela. Ia juga tidak segan-segan untuk memarahi bawahannya yang membeli rumah dan mobil mewah. Memangnya gaji polisi cukup untuk memenuhi kebutuhan gaya hidup mewah? Anak kedua Hugeng, Aditya Sutanto Hugeng, menceritakan bahwa ibunya, Meriati, mendapat telepon dari istri mantan Menteri Luar Negeri Indonesia Ruslan Abdul Ghani Sihwati Nawangwulan bahwa mobil Mercedes-Benz miliknya hilang. Mobil tersebut tidak ditemukan. Mobil Sihwati ditemukan di Sukabumi, Jawa Barat. Tidak sampai sepekan setelah laporan dikirim, Meriati memberitahu Hugeng bahwa Sihwati memberikan bungkusan kalung emas seberat 5 gram ketika dia pulang dari kantor. Hugeng menghubungi Sihwati dan mengucapkan terima kasih, dan menurut Aditya yang juga dikenal sebagai Didit, langsung menelpon dan beliau berkata, "Tapi maaf, kalungnya akan kami kembalikan," kata Aditya. Hugeng diangkat menjadi Kepala Kepolisian Negara pada 5 Mei 1968. Namun Presiden Soeharto memberhentikannya pada 2 Oktober 1971 karena membongkar penyelundupan mobil pengusaha Robi Cahyadi. Hugeng hidup sederhana, tidak pernah korupsi atau suap. Setelah pensiun, Hugeng tidak memiliki rumah dan terpaksa keluar dari rumah dinas.
Namun, rekan-rekannya memberi pinjaman rumah karena dia dikenal jujur. Bukti lain bahwa Hugeng hidup sederhana adalah ketika Hugeng dilantik sebagai Kepala Jawatan Imigrasi dari tahun 1960 hingga 1965. Ia meminta istrinya Mary Ruslani untuk menutup toko kembang milik mereka. Karena toko bunga adalah sumber pendapatan tambahan mereka, Ibu Mary tidak habis pikir dengan permintaan suaminya itu. Nanti semua orang akan berurusan dengan imigrasi dan memesan kembang pada toko kembang ibu. Dan ini tidak adil untuk toko-toko kembang lainnya, jawab Hugeng dengan tegas. Di waktu lain, Hugeng menunjukkan sikap tegas saat diangkat sebagai Kepala Direktorat Reserse dan Kriminal Polda Sumatera Utara pada tahun 1956. Setelah tinggal di Hotel The Board selama beberapa waktu, karena rumah dinas masih dihuni pejabat lama, Hugeng sangat terkejut saat gilirannya masuk di rumah itu. Ada barang-barang mewah terdapat di rumah dinas tersebut. Hugeng tidak bisa menerimanya. Ia menyatakan bahwa ia baru akan pindah jika rumah itu hanya diisi dengan inventaris kantor. Hugeng dan keluarganya pada akhirnya mengangkut semua barang-barang mewah itu ke tepi jalan. Barang-barang itu akhirnya diketahui berasal dari bandar judi yang ingin menyuapnya.